Shalom Bapak Ibu semua, saya sudah pernah membahas bahwa Tuhan Yesus pada waktu berada di bumi menggunakan bahasa Ibrani dalam kesehariannya, bukan dalam bahasa Aramik. Yang videonya dapat Bapak Ibu search dalam channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas bahwa nama anak perempuan Yairus, yaitu kepala sinagog yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu adalah Talita. Nah, ini mungkin banyak orang Kristen yang tidak memahami Bapak Ibu karena banyak orang Kristen berpatok pada terjemahan Alkitab yang menuliskan bahwa Talita itu artinya adalah anak perempuan. Padahal nama anak Yairus itu sebenarnya adalah Talita. Nah, kisah ini bisa kita temukan di dalam Markus 5 ayat 21-43. Yairus, pemimpin sinagog itu meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sekarat. Tetapi ketika Tuhan Yesus tiba, ternyata anak itu sudah meninggal. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada anak itu, "Talita kumi," dan anak itu bangkit. Loh, kok Pak Jul pakai talita kumi? Harusnya talita kum kan Pak Jul? Nah, itu bukan talita kum Bapak Ibu, tetapi talita kumi. Mari kita bahas secara tekstual criticism. Kalau kita perhatikan antara Byzantine text dengan Nestle Aland United Bible Society text, terdapat perbedaan di sana. Dalam Byzantine text dituliskan kumi, sementara dalam United Bible Society text dituliskan kum. 82,4% manuskrip dalam bahasa Yunani yang ada di dunia ini untuk Perjanjian Baru menuliskan talita kumi, sementara hanya 17,4% saja manuskrip dalam bahasa Yunani yang menuliskan talita kum, termasuklah di dalamnya Codex Sinaiticus. Artinya, kumi lebih dapat diterima daripada kum. Nah, dan kata kumi itu sendiri adalah bahasa Ibrani Bapak Ibu. Kata kumi dapat kita temukan secara eksplisit dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Yesaya 60 ayat 1. Perhatikan yang saya cetak warna hijau, kata bangkitlah, itu diterjemahkan dari kata Ibrani yaitu kumi. Nah, ini juga menjadi bukti lain bahwa Tuhan Yesus menggunakan bahasa Ibrani Bapak Ibu, bukan bahasa Aramik. Jadi, Talita bukan hanya sekedar artinya anak perempuan atau gadis kecil, tetapi Talita adalah sebuah proper name, yaitu nama dari anak perempuan Yairus. Memang, Markus menuliskan makna dari nama itu, tetapi ini bukan hanya sekedar daripada makna nama, tetapi nama anak perempuan itu sendiri. Nah, memanggil nama orang yang sudah mati pada waktu dibangkitkan adalah hal yang terjadi berulang kali di dalam Alkitab Bapak Ibu. Misalnya Lazarus dalam kitab Yohanes 11 ayat 43. Pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan dia, Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar," atau "Lazarus, keluarlah." Begitu juga dengan Petrus yang mengikuti jejak Tuhan Yesus ketika membangkitkan orang mati. Yang ada di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40, Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Kalau kita flashback Bapak Ibu, Petrus ada pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Talita. Dan akhirnya itu juga yang dilakukannya ketika membangkitkan Tabita atau Tabeta atau Dorcas. Nah, sekarang kita sudah tahu melalui penjelasan saya dalam video ini, nama anak perempuan Yairus itu sebenarnya adalah Talita, yang maknanya diterjemahkan oleh Markus sebagai anak perempuan. Yesus memanggil anak itu dengan namanya sebagai tanda hubungan pribadi dan kuasanya yang dilakukannya juga kepada Lazarus, dan itu diikuti oleh Rasul Petrus ketika membangkitkan Tabeta atau Tabita atau Dorcas. Tuhan Yesus menggunakan bahasa Ibrani di sana dengan adanya kata kumi yang sesuai dengan kebanyakan manuskrip Perjanjian Baru bahasa Yunani yang ada di seluruh dunia. Jadi, kalau ada yang bertanya kepada kita, siapakah nama perempuan Yairus itu? Maka kita bisa menjawab namanya adalah Talita. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.